Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfana Azahra dari kelas 11-2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan komputer dan internet. Jadi, apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah sistem komunikasi elektronik yang memungkinkan pertukaran data antar perangkat komputer. Sedangkan internet yaitu jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan jaringan di seluruh dunia, memfasilitasi komunikasi dan akses informasi. Nah, kita lanjut nih pada sejarah dan perkembangan jaringan komputer. Pada tahun 1960-an, munculnya ARPANET atau jaringan komputer pertama yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Selanjutnya, pada 1970-an, pengembangan protokol TCP atau IP yang menjadi dasar bagi internet modern. Dan yang terakhir itu ada 1980-an, yaitu pertumbuhan jaringan lokal atau LAN di kantor-kantor dan sekolah. Nah, kita masuk nih ke komponen dasar jaringan komputer. Yang pertama ada perangkat keras, yaitu mencakup komputer, router, switch, kabel, dan adapter jaringan. Yang kedua ada perangkat lunak, yaitu sistem operasi, protokol komunikasi, dan aplikasi jaringan. Dan yang terakhir ada komponen media transmisi, yaitu kabel, serat optik, gelombang radio untuk menghubungkan perangkat. Nah, kita masuk nih ke topologi jaringan komputer. Di topologi jaringan ini ada 6 jenis. Yang pertama ada bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, tree, and topologi hybrid. Oke, kita jelasin satu-satu ya. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus ini semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Jadi banyak perangkat yang akan terhubung ke dalam satu kabel doang nih, kabel utama. Nah, yang kedua ada topologi ring, yaitu perangkat terhubung dalam satu lingkaran tertutup. Selanjutnya ada topologi star, yaitu semua perangkat terhubung ke satu titik pusat. Jadi sekian banyak perangkat akan terhubung pada satu titik pusat ini. Yang keempat ada topologi mesh, yaitu setiap perangkat terhubung ke beberapa perangkat lainnya. Yang kelima ada topologi tree, yaitu topologi yang membentuk hubungan antar node seperti berbentuk cabang pada pohon. Yang terakhir ada topologi hybrid, yaitu topologi yang menggabungkan dua atau lebih topologi jaringan. Jadi bisa lebih 2, 3, 4, 5 dan berbagai. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada biaya instalasi dan skalabilitas jaringan. Yaitu pertama ada biaya perangkat, yaitu biaya komputer, router, switch, kabel, dan lainnya. Yang kedua ada biaya operasional, yaitu biaya listrik, pemeliharaan, dan upgrade jaringan. Yang ketiga ada biaya instalasi, yaitu biaya desain, setup, dan pemasangan jaringan tersebut. Yang terakhir ada skalabilitas, yaitu sebuah kemampuan jaringan untuk ditambah atau diperluas. Model-model jaringan komputer. Model-model ini ada 3. Yang pertama ada model OSI, model TCP atau IP, atau model peer-to-peer. Model OSI adalah 7 lapisan abstrak untuk komunikasi jaringan. Sedangkan model TCP atau IP yaitu 4 lapisan praktis yang digunakan di internet. Dan yang terakhir model peer-to-peer, yaitu antar komputer saling berbagi sumber daya. Nah, transmisi data. Yang pertama ada kabel, yaitu kecepatannya tinggi, jaraknya terbatas. Yang kedua ada nirkabel, yaitu fleksibel tapi jangkauannya lebih luas. Dan yang ketiga ada serat optik, kecepatannya sangat tinggi dan jaraknya jauh. Dan yang terakhir ini gelombang radio, jangkauannya luas sekali dan keandalannya terbatas. Oke. Untuk materi jaringan komputer dan internet cukup sampai di situ. Maka kita akan lanjut ke bab kelima, yaitu pengenalan aplikasi mobile dengan kecerdasan artifisial. Aplikasi mobile telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dengan kecerdasan artifisial. Perangkat seluler dapat menawarkan pengalaman pengguna yang lebih cerdas, intuitif, dan responsif. Eksplor fitur-fitur baru yang memaksimalkan produktivitas dan kenyamanan di genggaman.
Manfaat penggunaan kecerdasan artifisial dalam aplikasi mobile. Yang pertama ada automasi. Kecerdasan artifisial dapat mengautomatiskan berbagai tugas seperti pemrosesan data, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan, sehingga aplikasi menjadi lebih efisien dan responsif. Yang kedua ada personalisasi. Dengan kemampuan analisis data yang kuat, kecerdasan artifisial dapat membuat aplikasi yang lebih personal dan disesuaikan dengan preferensi penggunanya. Yang ketiga ada kecerdasan. Fitur kecerdasan artifisial dapat meningkatkan kemampuan aplikasi untuk memahami, belajar, dan membuat keputusan yang lebih cerdas, seperti chatbot, asisten virtual, dan sistem rekomendasi. Tantangan dalam pengembangan aplikasi mobile dengan kecerdasan artifisial. Yang pertama, kompleksitas sistem, yaitu mengintegrasikan kecerdasan artifisial ke dalam aplikasi mobile, menghadapi tantangan teknis yang kompleks seperti mengelola data besar, optimasi proses komputasi, dan sinkronisasi antarmuka yang mulus. Yang kedua ada keamanan data. Menjaga keamanan dan privasi data penggunaan menjadi tantangan penting, terutama saat mengelola informasi sensitif dan model AI yang kompleks. Yang ketiga ada pengalaman pengguna. Memastikan pengalaman pengguna yang intuitif dan menarik saat menggunakan fitur kecerdasan artifisial di aplikasi mobile, membutuhkan perancangan antarmuka yang cermat. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi mobile dengan App Inventor. Data antarmuka yaitu sangat mudah digunakan. Yang kedua ada pemrograman blok, yaitu tanpa menulis kode. Yang ketiga ada akses fitur perangkat seperti kamera, GPS, dan lainnya. Aplikasi Inventor adalah sebuah platform pengembangan aplikasi mobile berbasis visual yang dikembangkan oleh Google dan MIT. Dengan antarmuka yang intuitif, pengembangan dapat dengan mudah membangun aplikasi tanpa harus menguasai bahasa pemrograman kompleks. Pendekatan pemrograman blok memungkinkan siapapun untuk membuat aplikasi cerdas tanpa harus menulis suatu baris kode pun. Nah, kita lanjut ya. Di sini ada pengembangan aplikasi kecerdasan artifisial dengan App Inventor. Yang pertama, memahami konsep AI, yaitu pelajari dasar-dasar kecerdasan artifisial dahulu dan bagaimana ia dapat dimanfaatkan dalam pengembangan aplikasi mobile. Yang kedua, mengeksplorasi aplikasi Inventor, yaitu pelajari cara penggunaan platform pengembangan App Inventor untuk membangun aplikasi mobile yang terintegrasi dengan teknologi AI. Yang ketiga, mengintegrasikan AI ke dalam aplikasi. Temukan library AI yang sesuai dan integrasikan ke dalam aplikasi mobile Anda untuk menambahkan fitur-fitur yang canggih. Nah, kita di sini memilih library kecerdasan artifisial yang tepat. Yang ada 4 nih. Yang pertama, kebutuhan aplikasi, yaitu pertimbangkan dulu fitur yang diperlukan aplikasi Anda untuk menentukan library kecerdasan artifisial yang paling cocok. Yang kedua, performa, yaitu evaluasi kemampuan komputasi dan kecepatan pemrosesan library agar aplikasi dapat berjalan lancar. Yang ketiga ada fleksibilitas, yaitu pilihlah library yang dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam arsitektur aplikasi dan memungkinkan pengembangan lebih lanjut. Dan yang terakhir, dukungan komunitas. Library dengan dokumentasi yang lengkap dan komunitas aktif akan memudahkan proses pengembangannya. Integrasi library kecerdasan artifisial ke dalam aplikasi mobile. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, yaitu pahami fitur dan fungsi yang dibutuhkan untuk aplikasi Anda. Yang kedua, pilihlah library AI yang tepat, sesuaikan dengan kebutuhan dan kompatibilitas platform. Yang ketiga, integrasikan ke dalam kode, yaitu implementasikan library AI ke dalam aplikasi mobile. Langkah penting dalam mengintegrasikan library kecerdasan artifisial atau AI ke dalam aplikasi mobile adalah mengidentifikasikan kebutuhan fitur yang akan menggunakan teknologi AI. Setelah itu, pilih library AI yang paling sesuai dengan fitur yang dibutuhkan dan kompatibel dengan platform aplikasi Anda. Terakhir, implementasikan library AI tersebut ke dalam kode aplikasi dengan hati-hati dan efisien.
Nah, optimalisasi kinerja aplikasi mobile dengan kecerdasan artifisial. Ada 4. Yang pertama, efisiensi komputasi. Itu mengoptimalkan algoritma dan arsitektur model AI untuk mengurangi beban komputasi di perangkat mobile, sehingga aplikasi ini dapat berjalan lancar dan responsif. Yang kedua itu manajemen sumber daya. Mengatur penggunaan memori, baterai, dan bandwidth secara efisien agar aplikasi tetap stabil dan tidak memberatkan perangkat, jadi tidak nge-lag. Yang ketiga adalah mengoptimalkan antarmuka, yaitu merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan sehingga fitur AI dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna. Dan terakhir ada skalabilitas, yaitu memastikan aplikasi dapat beradaptasi dengan berbagai perangkat dan kondisi jaringan sehingga dapat digunakan oleh banyak pengguna. Pengujian dan evaluasi aplikasi mobile dengan kecerdasan artifisial. Yang pertama, pengujian performa. Lakukanlah pengujian menyeluruh untuk mengukur kecepatan, stabilitas, dan efisiensi pengguna sumber daya dari aplikasi yang terintegrasi dengan teknologi kecerdasan artifisial. Yang kedua, analisis akurasi, yaitu evaluasi tingkat akurasi keluaran yang diberikan oleh modul kecerdasan artifisial. Pastikan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan penggunanya. Yang ketiga, pengujian usability. Lakukan pengujian dengan pengguna untuk menilai kemudahan penggunaan, kejelasan antarmuka, dan kepuasan penggunaan. Dan yang keempat ada identifikasi masalah, yaitu cari tahu dan dokumentasikan berbagai permasalahan yang ditemukan selama pengujian untuk perbaikan di masa yang akan datang atau masa mendatang. Nah, dari semua penjelasan tadi, kesimpulan dan prospek masa depan nih. Pengembangan aplikasi mobile dengan menggabungkan kecerdasan artifisial telah menunjukkan banyak sekali potensi dan manfaat. Inovasi terus berkembang, membuka peluang baru untuk memecahkan tantangan kehidupan sehari-hari secara efektif. Masa depan aplikasi mobile dengan AI yang semakin cerdas dan terintegrasi menjanjikan solusi yang efisien dan memperkaya pengalaman penggunanya. Sekian dari saya, Zulfan Nadia Azhara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.